orang yang mereka tuh memang udah pernah menjalani jatuh bangun bisnis, jatuh bangun jadi karyawan, dan semua di sini rata-rata juga pasti udah pernah bekerja gitu kan. Seumur hidup kita pasti nggak mungkin nggak pernah jadi karyawan atau mencoba suatu bisnis. Sedangkan perkataan orang-orang yang jadi pembicara kemarin itu betul banget. Kita kalau misalnya tidur, nggak ada uang yang masuk, artinya kita akan bekerja sampai kita mati. Bukan artinya kita dengan menjalankan atomi terus kita meninggalkan pekerjaan utama kita, bukan. Tetapi ketika kita menjalankan atomi, itu artinya kita memiliki investasi yang tidak mungkin kita bisa kumpulkan dalam waktu yang singkat di tabungan deposito, umumnya gitu. Atau kita nggak mungkin bisa langsung mengumpulkan aset yang kita prediksikan 10 atau 20 tahun ke depan tuh udah kita pasti bisa predik, kita bisa lihat gitu ya, forecast ke depan, pasti dia naik sekian ratus% sesuai harapan tuh nggak ada gitu. Nah, jadi bagaimana caranya? Karena rata-rata orang-orang di usia Christine itu teman-teman tuh bekerja udah paling top-top banget, mereka dapat gaji tuh 20 juta. Terus aku tanya sama mereka kan, kalian pernah nggak berpikir, aku tanya dulu ke mereka, lu pernah nggak mikir kapan lu kira-kira kepengen berhenti kerja? Jadi aku tanya nih, pertanyaan interaktif ke mereka supaya mereka juga pikirannya kebuka. Karena umur-umuran seperti saya, jarang sekali yang mereka tuh bisa berpikir sampai jauh gitu. Jadi aku tanya, lu kan sekarang kerja, gaji lu kan gede. Jadi lu mikir nggak kapan kira-kira lu pengen berhenti bekerja? Terus tadi aku ketemu temanku, terus dia bilang, gue sih pengen berhenti kerja umur 40 tahun, dia bilang gitu. Berarti kan pensiun dini kan. Jadi aku tanya, lu setiap bulan bisa nabung berapa? Emang dia bilang 3 juta. Oke, kita hitung ya. Sekarang 3 juta. Umur lu 30. Terus 3 juta kalilah sama 12, habis itu kali 10 tahun lagi berarti lu mau pensiun. Berarti tabungan lu ada berapa nih? Dia bilang 360 juta. Oke, 360 juta. Lu mau pensiun 40 tahun ya, umur 40 tahun. Terus aku nanya lagi sama dia, lu tahu nggak sampai berapa lama lu hidup? Terus dari kita dia mikir lagi, nggak tahu. Terus kira-kira lu berharap lu hidupnya panjang umur atau pendek umur? Terus dia mikir tuh, panjang umur kali ya, dia bilang. Ya udah gini deh, gue tanya, lu berharap orang tua lu panjang umur atau pendek umur? Dia bilang panjang umur. Berarti orang lain berharap kita umur panjang ya. Nah, kira-kira lu berharap orang tua lu sepanjang umur apa? 70 tahun kah? 80 tahun udah top, 85 tahun atau 90 tahun? Terus dia bilang, ya kalau bisa ya paling lama. Dia bilang 90 tahun. Ya udah, oke, kita keep ya, umur 90 tahun. Jadi aku tanya sama dia, lu kan udah pensiun umur 40 tahun. Terus berarti masih ada 50 tahun sampai umur lu 90 tahun ya. Berarti masih ada 50 tahun. Dan tabungan lu sisa cuma 360 tahun selama 10 tahun. Kira-kira nih, sebulan lu bisa dapat berapa dari 360 juta lu bisa menikmati berapa? Terus dia ngitung 360 juta bagi 50 tahun dibagi 12 bulan. Jadi sebulan cuma ada 600.000. Terus aku tanya sama dia, kira-kira cukup nggak segitu buat hari tua lu? Dia bilang, nggak cukup ya Tin, gimana ya? Ternyata dia nggak pernah mikir kan, maksudnya banyak sekali orang nggak pernah berpikir dan nggak ada orang yang menuntun kita untuk berpikir sampai sejauh itu. Kita cuma mikir present saat ini. Kita pikir gaji ratusan juta udah gede. Kita pikir tabungan kita 100 juta, 200 juta tuh udah cukup. Tapi itu sebenarnya nggak cukup gitu. Karena investasi nggak akan bisa mengejar nilai uang yang terus melambung. Kalau misalnya kita mau investasi, menyisihkan dana begitu besar ke deposito, itu nggak akan cukup. Kita satu kali bonusan 800.000, orang bilang, di atomi mah kecil, dia bilang gitu. Karena mereka nggak paham konsepnya. Mereka tuh berpikir bahwa di atomi itu adalah bisnis yang mereka jalankan kayak uang bekerja. Padahal atomi itu adalah investasi jangka panjang. Mereka tuh salah mikirnya. Dengan investasi jangka panjang, artinya apa? Artinya kita nggak mungkin bisa untuk memanen dalam waktu singkat. Tetapi semakin lama itu kita endapkan yang namanya investasi, semakin lama itu semakin besar, bukannya semakin kecil. Itulah atomi. Kalau kita dengan 840.000 satu kali bonusan, itu sama dengan kita punya tabungan 450 juta deposito. Coba bayangin aja, berapa banyak orang yang bisa nabung di usia seperti saya masih 20-30 tahun, di rekeningnya udah punya 450 juta. Paling 1% kali. Nggak banyak orang yang kerja tuh rata-rata karyawan, gaji seumur aku tuh 7 juta, 8 juta, itu udah manajerial. Jadi itu yang namanya pengusaha, karena saya juga, papa mendelegasikan usahanya ya, pom bensin. Saya tahu bahwa sebagai pengusaha, kita itu harus menekan fixed cost.
yang harus keluar kayak gaji karyawan itu kita sebisa mungkin kita cari yang masih fresh graduate, yang masih belum punya tanggungan hidup supaya apa? Supaya perusahaan bisa menggaji mereka tuh dengan seminim mungkin. Itu realitanya gitu. Jadi rata-rata semua itu kenyataan dan itu realitas ya. Maksudnya kayak UMR 5 juta misalnya emang cukup apa? Buat apa 5 juta gitu? Anak-anak tuh nggak ngerti, nggak nyampe. Tapi dengan pengalaman yang orang-orang pembicara yang udah ngomong di depan itu benar-benar pasti membuka pikiran kita sebagai anak-anak usia milenial yang nggak pernah berpikir nanti di tua kita mau ngapain, mau jadi apa, bisa nggak kita pensiun dengan hanya nabung-nabung yang sebegitu gitu. Orang yang penghasilannya ratusan juta aja kayak Bapak Mike Surjadi aja bilang ketika COVID itu sangat mempengaruhi dia. Dia penghasilan ratusan juta loh. Gimana kita yang cuman 10 juta doang? Ya pasti udah bukan ngaruh lagi lah, pasti kagak bisa hidup lah itu. Jadi ya semoga teman-teman di sini juga menyadari bahwa kita menjalani Atomi itu ya bukan freelance, bukan full time, tapi kita harus selalu masukin setiap percakapan kita, lagi ketemu orang kita ngomong ke mereka tentang Atomi, selalu selipin Atomi dengan yakin. Karena Atomi itu nggak akan pernah melukai siapapun, Atomi itu nggak akan pernah merugikan siapapun. Kita nggak pernah paksa orang buat beli-beli produk yang mereka nggak perlu. Kita cukup bilang, lu kan kalau nggak pakai shampoo Atomi, lu tetap sampoan kan, lu tetap keramas kan, pakai sampo merek lain kan. Lu kan kalau nggak sikat gigi pakai Atomi, lu tetap harus disikat gigi kan, gitu. Nah, coba lu hitung deh. Jadi setiap orang tuh punya standar beda-beda. Kita harus interaktif, kita harus tanya sama audiens kita harus tanya sama orang yang bicara sama kita ngomong sama mereka supaya mereka mikir gitu. Kalau kita yang ngomong terus, mereka kadang-kadang nggak sempet mikir. Kita tanya sama mereka, kira-kira ya buat kebutuhan lu sebulan, sabun, shampoo, suplemen, semua yang lu beli merek lain, mau sebut merek Blackmores lah, merek luar negeri, Aussie, beli omega 3 di Aussie. Kira-kira sebulan lu habis berapa ya buat sekeluarga lu? Ada yang bilang 500.000, ada yang bilang 1 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta buat kebutuhan keluarga. Karena kita nggak pernah tahu kebutuhan keluarga itu pasti beda-beda. Menurut kita mahal, menurut orang tuh belum tentu gitu. Jadi standar orang beda-beda. Biar mereka yang pikir, biar mereka yang isi sendiri. Terus kita tinggal menuntun mereka untuk ngitung. Jadi bilang, oke, coba ya misalnya lu 1 juta deh buat kebutuhan bulanan lu. Terus sekarang lu umur berapa? Saya udah 60 tahun, saya udah 50 tahun, saya 30 tahun. Oke, kita anggap lu mulai berkeluarga umur 25 tahun atau umur 30 tahun lu mulai berkeluarga. Jadi mulai saat itu pengeluaran lu berlangsung. Anggap 1 juta sebulan. Berarti dalam 1 tahun lu udah pengeluaran 12 juta. Berarti dalam 10 tahun lu pengeluaran 120 juta untuk semua merek itu. Kalau misalnya itu semua udah habis, terus jadi apa? Kemasan kosong kan, jadi sampah kan, bisa jadi duit nggak gituin? Kalau misalnya bisa jadi duit, tanya apa produk yang lu beli merek apa, gue bakalan pindah ke situ. Nah, cuman Atomi doang yang orang semuanya nggak pandang umur, nggak pandang usia, nggak pandang kemampuan, nggak bisa ngomong, nggak punya ability apapun, tetap bisa dapat duit di sini. Jadi kita itu di sini bukan cuma untuk mikir kita duit, tapi kita tuh mikir gimana caranya kita bisa menolong orang-orang yang nggak bisa itu gitu. Mereka tuh keterbatasan dan kita harus menolong mereka hanya karena di Atomi kita bisa. Gimana kita mau kasih orang 800.000 setiap bulan? Nggak bisa, tapi di Atomi kita bisa kasih kail pancing supaya mereka tuh bisa dapat segitu dari Atomi, bukan dari kita. Gitu. Terima kasih. Wah, oke banget nih. Jadi secara hai Hana, secara singkatnya Itin ini mau kasih gambaran bagaimana hidup kalau kita menjalankan Atomi. Mungkin untuk orang seumuran Christine yang mau menjelang 30 tahun, seperti Christine bilang, ini kan buat masa depan Christine gitu ya, bersama keluarga. Nah, mungkin buat orang-orang yang seumuran saya di atas 40 tahun, ya ini juga jaminan masa depan kita supaya kalau tadi temannya bilang 360 juta buat seumur hidup. Aduh, jujur aja ya, kalau nanti udah 10 tahun ke depan 360 juta kayaknya udah makin kecil sekali, nominalnya itu pasti udah akan makin kecil ya. Jadi, kalau buat orang-orang di atas umur 40 pasti Atomi itu, di mana nantinya pada saat kita udah mulai enggak terlalu bisa produktif,
Tapi kita nggak bilang gini, nggak bilang, "Oh oh ya udah kita pakainya hemat-hemat deh karena tabungan kita tinggal sekian," gitu. Kita udah nggak begitu gitu kalau kita berjalan Atomi dari sekarang dengan sungguh-sungguh ya, misalkan orang yang umur 40 bisa sampai, 10 tahun lagi gitu sampai 50, kita nggak bilang, "Oh ya udah nanti kita pakainya hemat-hemat deh karena kita udah mulai nggak bisa kerja loh," gitu. Enggak, karena kalau jalanin 10 tahun, saya nggak ngomong 3 tahun deh ya, kita ngomong 5 tahun, 10 tahun ya, kayak Mister Park Ju Young kan juga Ju Young Park kan juga jalanin, ini kan 10 tahun ya, dia sekarang seperti sekarang gitu. Nah, tapi nanti di saat kita umur 50, 60 tahun, orang-orang di mana orang-orang lain yang di luar Atomi itu mulai menghemat pemakaian, kita enggak gitu. Kita justru, eee, jaringan kita udah semakin besar, kita udah semakin berpenghasilan yang lebih besar, justru kita bisa pakai istilahnya ya, semaunya kita. Mau pakai kemana aja sih? Mau pakai buat siapa sih? Bantu orang yang mana sih? Itu bisa. Nah, ini yang Christine sampaikan tuh bagus sekali ya. Nah, oke, thank you banyak ya Christine. Nah, saya minta, 1 orang lagi deh, sekarang jam berapa? Jam 8 lewat ya. Satu orang lagi yang bisa sharing, apa yang didapat waktu lagi SA kemarin, gitu. Oke, silakan siapa yang mau? Siapa yang bersedia? Bu Clara? Boleh saya. Nah, silakan Bu Clara. SA kemarin tuh dari sebelumnya ya si Foni tuh lagi saya lihat dari foto-foto grup ya, menunggu. Saya pikir, loh sampai sebegininya ya si Foni nunggu malam-malam, ngapain gitu ya. Wah ini kayaknya tuh, ini ada sesuatu, yang benar-benar, kejutan buat SA besoknya gitu ya. Saya semalam saya nggak bisa tidur, saya harus datang bagaimanapun caranya. Dan ini, benar-benar, pembicara yang benar-benar, beda sama di YouTube ya. Kalau nonton, kalau live tuh apa yang akan diomongkan, itu yang membuat, eee, ya bagi saya sih semangat ya. Kata-kata apa lagi, tema-tema, sharing apa lagi yang akan dibagikan pada saat live. Jadi benar-benar momen-momen yang sangat bagi saya tuh terinspirasi, termotivasi untuk, mmm, ya menaikkan semangat gitu. Dan itu dihadiri 3.500 orang kan nggak gampang ya mengumpulkan, hadir pada satu hari itu. Dan saya pikir itu kan di Pullman ya, saya pikir langsung naik ke atas ya, di tingkat berapa ya, taunya dibawanya ke bawah lagi, turun lagi. Wow, ini apa nggak salah Pullman sampai sedemikian panjang. Tahu-tahu ketemu, langsung di, langsung di lobi tempatnya. Wow, kata saya tuh ini benar-benar, suatu kesempatan lah live yang nggak mungkin, Pak Hangga akan datang dalam waktu misalkan tahun depan atau, eee, berapa bulan lagi kan nggak mungkin ya beliau kan pasti keliling, dan speaker-speaker yang ya cukup berkualitas tuh pada hadir. Masa sih saya nggak hadir, kata saya tuh ya dalam hati. Saya nggak bisa tidur, pokoknya saya harus datang, saya ajakin teman member juga sih yang lain, kan nggak bayar aja kayaknya susah susah banget hadir gitu ya. Saya sampai, ya udah, member ada, "Saya bayarin deh, yuk pokoknya kamu ikut." Nggak pada mau, ya udahlah, saya gimana nanti, sendiri juga mungkin belum saatnya mereka menyadari, ya udah saya pergi naik travel bangun travel jam 5 sih, terus saya OTW aja langsung gimana nanti, paling tanya-tanya lah, terus, sampai, eee, ngantrinya juga oke lah, untung untung mmm, ya dari center ya, dari teman-teman ya terima kasih, eee, tak bisa duduk di depan, kalau enggak, wah di belakang mau dengar apa saya pikir ya. Wah benar-benar ini suatu kesempatan yang nggak akan terulang lagi. Ya saya juga terima kasih buat, eee, Pak Boas dan Ibu Ria, pokoknya saya harus datang.
kesempatan yang sangat berharga untuk live yang benar-benar nggak akan terulang lagi. Banyak sih saya favorit juga dari semua pembicara, ya saya sangat terinspirasi, terus dari Malaysia juga kan ada yang datang. Saya biasa kan nonton di YouTube ya. Wow, ini benar-benar live dan saya kayaknya tuh merasa bangga lah sebagai member, sebagai Atomian juga. Inspirasi dan semangatnya itu sharing-sharing yang mungkin nggak akan didapatkan pada waktu di YouTube ya. Jadi benar-benar sangat terinspirasi dah buat member-member yang baru bergabung, yang baru hadir pada malam ini ya. Jangan patah semangat lah, terus sharingkan Atomi. Terutama Ibu Ria sangat surprise, semangat sekali. Itu aja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Clara. Bu Clara dari Bandung ya Bu Clara kan ya? Ya, dari Bandung. Nah, ini buat teman-teman yang lain yang di luar kota, ini Kolimex juga dari Cirebon. Ini mereka luar biasa ya gitu ya, bela-belain dari luar kota datang ke Jakarta. Kalau nanti teman-teman yang lain juga punya kesempatan dan masih sanggup, sekali-sekali deh hadirin. Kalau ada di kotanya masing-masing jangan lewatin, tapi kalau kebenaran nanti ada lagi SA yang sebesar ini di Jakarta atau di kota lainnya yang sebesar ini juga, hadir deh. Bener banget kata Bu Clara tadi ya, beda kalau kita nonton YouTube atau kita ada di situ, hadir di situ. Nah, karena kenapa? Karena kalau kita di rumah kan nonton YouTube bisa kita tinggal-tinggal tuh ya, kayaknya nggak sayang, udah di-pause dulu deh gitu, di-pause dulu saya mau ke toilet. Nah, kalau kita duduk di sana itu kan rasanya beda, denger langsung, lihat orangnya langsung, dia bergerak langsung gitu. Itu rasanya beda. Kenapa saya bisa bilang beda? Saya kan volunteer hari itu dan sebenarnya kan saya banyak tugas di luar gitu. Itu aja saya tetap ngotot harus ada di dalam gitu. Kenapa? Karena saya nggak mau melewatkan orang-orang hebat yang bicara. Jadi gini, kalau di Atomi itu kan sebenarnya sistemnya udah ada, jelas, lengkap, detail. Tinggal kita ngikutin orang-orang yang udah berhasil gitu. Itu aja kan sebenarnya kan langkahnya itu, tinggal ngikutin aja kok apa yang mereka kerjain. Nah, yang saya tangkep kemarin ini, yang saya berkesan sekali ya, bahwa di Atomi itu jangan pernah berpikir bahwa paling hebat itu kita gitu. Paling hebat itu saya gitu. Jangan pernah berpikir gitu karena di Atomi itu nggak bisa kalau sendirian itu nggak bisa merasa diri sendiri yang hebat, merasa diri sendiri yang berjasa itu nggak bisa, nggak akan pernah bisa karena kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Nah, di Atomi itu diajarin banget bahwa kita itu harus kerjasama. Siapapun orangnya, betapapun hebatnya dia ngomong, betapa hebatnya dia jelasin, bagaimana dia ngerti sistem, tapi kalau dia jalan sendiri nggak akan bisa jadi apa-apa juga sih gitu. Nah di sini saya contohnya yang mereka-mereka yang udah apa yang kemarin bicara di panggung ya gitu. Mereka juga contohnya tadi kan Kolimex bilang Ju Yong Pak itu bilang yang jago bukan dia, tapi yang jago itu antisnya gitu, anti-antinya, tante-tantenya karena tante-tantenya yang jualannya dia cuma bisa jualan satu bulan cuma 2 paket, tante-tantenya bisa jual 20 paket gitu. Nah, ini karena kenapa? Karena dia bekerja sama dengan tante-tantenya gitu. Semua orang kan pasti punya kelemahan dan punya kelebihan dan nggak ada orang yang sempurna gitu, nggak ada. Ada orang yang males, ada orang yang rajin gitu. Nah, semuanya ini pasti kita perlu kolaborasi sama tim kita. Makanya kenapa di Atomi itu kalau dibilang jangan pernah bermasalah dengan bawahan atau dengan atasan gitu, dengan orang yang di bawah kita atau dengan orang yang di atas kita gitu. Karena apa? Karena selama itu terjadi, ini nggak akan berjalan gitu. Kalau nggak bisa dibilang semua orang harus suka secara pribadi, nggak ada gitu. Ya kalau urusan pribadi nggak suka nggak apa-apa, tapi harus dipisahkan bagaimana pribadi dengan pekerjaan. Nah, Atomi itu kan kita anggap pekerjaan yang bisa menghasilkan dan membantu orang banyak, termasuk keluarga kita sendiri juga dan orang banyak di luar sana. Nah, ini terima kasih banget buat Bu Clara, Christine, Kolimex yang udah berbagi hari ini. Kalau masih ada yang mau nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya juga nggak apa-apa, atau ada tambahan dulu dari Bu Ria dan Pak Boas. Kalau ada yang mau bertanya dulu boleh, misalnya pengen tahu gitu, oh itu tuh kalau ke sana itu emang
apa sih kok kayaknya saya males ya kalau ke sana gitu atau gimana gitu. Kalau ada pertanyaan yang membuat teman-teman ragu untuk hadir ke SA, itu coba diungkapin gitu. Jadi mungkin teman-teman yang udah pernah hadir itu bisa membantu bahwa ternyata tuh SA tuh seperti ini gitu. Boleh juga sih. Kan nggak semua orang punya rasa yang sama ya. Mungkin kalau orang-orang yang belum pernah hadir mungkin akan merasakan ada tanda tanya sesuatu, tanda tanya. Jadi aduh, ini kalau misalnya hari ini saya mendingan, tidur-tiduran di rumah deh, biasa hari-hari biasa kerja capek, hari ini ada waktu buat santai-santai, santai-santai aja deh, mendingan drakoran deh, mendingan apa deh, gitu. Mungkin ada yang berpikir gitu. Nah, coba boleh ditanyain, "Kok kenapa teman-teman yang lain begitu semangat ya dari Bandung sampai naik travel, dari Cirebon juga itu semangat-semangat semua, kenapa sih? Apa sih yang ada di situ?" Gitu. Nah, boleh kalau ada yang mau bertanya juga boleh. Nah, untuk sambil nunggu pertanyaan, mungkin Bu Ria dan Pak Boas bisa tambahin? Silakan, Ibu, Bapak. Ya, selamat malam semuanya. Malam, Saya Bu. masih kepengen dengar nih sharing dari Pak David Sandi ya. Ini Oh, Pak ya. David ini Mana Pak David? seorang yang pernah melihat dalam kandangnya company yang mirip-mirip Atomi di tempat lain. Nah, kali ini Pak David kemarin di SA hadir dalam acara besarnya Atomi. Apa yang didapat dan dirasa oleh Pak David nih ketika menghadiri Sukses Academy yang kemarin. Yuk, silahkan Pak David. Ya, thank you. Waduh, sorry ini off cam ya. Nggak apa-apa, Oh, yuk Pak. silakan. Ya, ya memang kalau saya lihat Atomi itu jauh berbeda ya. Atomi itu merupakan pemurnian dari bisnis network marketing ya. Saat perusahaan lain harganya makin lama tidak terjangkau, saat ada perubahan-perubahan dalam beberapa hal yang prinsipil dan juga banyak hal yang membuat berat gitu ya. Nah, di Atomi ini saya lihat bisnisnya gratis. Ya, sementara yang lain harus berbayar, pakai paket awal start pesan level dan banyak hal ini Atomi justru menghadirkan pemurnian network marketing yang benar-benar seringan mungkin untuk para pebisnisnya gitu ya. Jadi kalau saya lihat Atomi memang lain dari yang lain ya. Nah, yang saya perhatikan ada yang menarik adalah salah satunya adalah kedatangan yang pernah saya sharingkan yaitu Ibu Yumince dari NTT. Itu dia butuh berhari-hari untuk berangkat dari rumahnya menuju Jakarta. Dia bilang 3 hari naik perahu ke pelabuhan terdekat, lalu nyebrang ke Kupang, lalu masih harus menunggu lautnya untuk reda, lalu naik pesawat terbang. Itu hanya untuk sesuatu, bukan hanya, pasti ada sesuatu yang berharga, ada permata, ada diamond di bisnis ini yang dia sudah lihat. Sehingga at any cost, apapun biayanya, dia sudah melihat sesuatu yang sangat berharga melebihi jerih payahnya, biaya, dan yang lain yang harus dia bayar harga. Nah, itu yang salah satu yang saya lihat, wih, Bu Yumince muncul lagi. Tahun lalu dia datang juga, waktu dia mendapatkan penghargaan, waktu itu ya, Sales Master kalau nggak salah ya. Nah, ini dia datang lagi. Saya lihat di daftar hadir, dia datang lagi. Jadi kita yang sudah di bisnis ini perlu makin yakin lagi bahwa ada diamond keindahan di bisnis ini yang seorang perempuan sederhana dari NTT saja sudah lihat dan berani bayar harga. Kita harus lebih lagi gitu ya. Mungkin itu Bu Ria yang saya mau sharingkan ya. Thank you. Oke, thank you banyak. Thank you. Bener banget ya Pak Sandi ya. Pak Sandi tahun lalu juga kayaknya Pak Sandi tuh benar-benar ngefans banget ya sama Ibu ini ya. Tapi memang luar
biasa ya, maksudnya perjuangannya itu saya ingat banget juga pas ini cerita ini nih, itu memang luar biasa banget sih dari pedalaman kayak itu niat banget gitu pergi ke Jakarta. Cuman kalau kita bilang kan, kalau orang bilang cuman ya Pak, cuman menghadiri satu SA gitu yang beberapa jam, tapi dia perlu berjuang berhari-hari untuk ngabisin beberapa jam gitu. Itu kan luar biasa sekali ya, tapi memang benar sekali apapun yang orang perjuangin itu pasti nggak akan sia-sia sih sebenarnya. Pasti nggak akan sia-sia, tinggal waktu. Kalau yang Jo Young Park bilang di Atomy itu cuman satu yang jadi yang paling utama, itu desire, itu hasrat, keinginan gitu. Keinginan kita seberapa besar sih? Nah, sebenarnya itu banget, bener banget. Nah, itu Ibu Yuminci udah nangkap sekali ya. Keinginan untuk menjadi maju, menjadi besar, itu Ibu itu udah nangkap sekali. Nah, benar sekali di Atomy itu berapa hebatnya, berapa luar biasanya seseorang, tapi keinginannya nggak sebesar itu, gitu, nggak sehebat itu, nggak akan jadi apa-apa. Karena kalau dia bilang gini, ada orang yang pengen punya penghasilan kayaknya 1 juta sebulan cukup, ada orang yang pengen 10 juta, ada orang yang pengen 100 juta, ada orang yang pengen 500 juta sebulan. Nah, pasti kan keinginannya beda. Kalau keinginannya beda, tapi ini sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh, bukan cuma menghayal, aduh kalau punya duit 500 juta sebulan enak ya gitu. Bukan cuman begitu, terus berhenti. Nah, itu kan berarti bukannya keinginan ya, itu cuman hayalan gitu. Tapi kalau keinginan itu kan pokoknya kita harus bisa berpenghasilan 500 juta sebulan gitu. Itu kan keinginan. Nah, keinginan itu kan harusnya dibarengin sama tindakan. Nah, itu yang sebenarnya sih di Atomy juga memang benar. Jadi, berapa besar keinginan seorang atomian itu untuk memajukan dirinya dan orang sekitarnya. Kalau itu bisa ditekad bulatkan, harusnya bisa dijalanin gitu. Otomatis kalau itu udah ditekad bulatkan, halangannya apapun itu pasti dipinggirin, seperti kalau Limek bilang, apapun udah dipinggirin aja. Kalau kata Christine bilang, pokoknya nggak usah ragu-ragu. Ada orang ngomong apa, pokoknya ada orang jangan lewatin kesempatan ngomong, ada orang ngomong, itu juga benar. Dari Kolimek ada, dari Christine ada, dari Bu Clara juga benar. Ini orang-orang ngapain sih pada ngumpul-ngumpul? Ini ada orang-orang hebatnya pengen tahu. Benar, keinginan tahuan itu tuh bagus banget gitu ya. Jadi jangan orang juga di Atomy itu jangan yang nggak pengen tahu gitu. Pokoknya gini, udahlah biarinin aja deh, nggak usah tahu apa-apa, dan nanti kalau perlu baru cari tahu. Jangan juga gitu. Di Atomy itu orang mesti sedikit lebih agak aktif gitu, aktif pengen cari tahu gitu, itu benar banget. Oke, terima kasih banyak ya Pak David. Oke, Ibu silakan Ibu. Ya, aku juga ngelihat ini, pengen dengerin satu lagi nih ya dari Nindya nih. Nindya juga benar-benar semangat untuk menghadiri SA kemarin. Nindya ini selalu melihat suatu acara dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Saya tertarik nih mendengar apa nih yang Nindya rasakan dan berkat apa melalui SA yang Nindya rasakan, dan sekarang apinya masih membara nih, ingin dibawa pulang ke Bontang nih. Yuk silahkan Nindya. Boleh di unmute Nindya? Ya, mungkin sudah di Bontang sekarang ya. Ya, maaf saya baru nyampai ini untuk tadi di jalan katanya di Bontang mati lampu, tapi bersyukur ya begitu sampai di rumah lampu juga nyala, makanya saya tadi sempat ini ya tidak on cam, kemudian sudah lumayan lenggang sudah baru saya bisa buka. Maaf saya terlambat masuk tadi. Ya, saya terima kasih untuk kesempatannya teman-teman. Jadi SA ini ya membawa dampak juga bagi saya ya. Mungkin jadi lebih memotivasi saya bahwa ini benar-benar Atomy ini benar-benar tujuannya bagus banget, visi misinya. Jadi saya sempat tertegur juga dari acara SA ini bahwa saya harus lebih bersemangat lagi ya. Jadi juga tidak memikirkan juga untuk kita bonusan atau poin itu menyusul. Tapi yang penting itu kita melihat visi misinya Atomy begitu mulia. Itu. Kemudian yang kedua kita juga mempunyai hati untuk melayani member-member kita, dan mempunyai hati untuk member-member kita juga sukses. Nah, jadi saya juga dapat belajar juga di sini. Saya termotivasi, ini hari pertama saya di Bontang, nanti mulai besok dan seterusnya saya kepingin juga teman-teman yang di Bontang itu pada ngumpul di center,
saya ingin membuat center ini juga lebih hidup dan juga teman-teman juga belajar untuk selama ini ada beberapa leader aja yang bisa belanja sendiri. Jadi kalau bisa ini member-member baru juga termotivasi untuk belajar. Jadi tidak titip-titip di saya, ini pesankan Bu pakai ID ini, pakai ini. Nah itu jadi saya juga termotivasi melalui SA ini bahwa itu akan jalannya akan lebih nyaman nantinya. Juga ini apa mengenai SA ini nggak rugi sih kalau kita datang, pasti ada poin-poin yang kita dapat juga di revival meeting itu benar-benar berkesan banget juga. Saya nggak bisa cerita di sini itu ada cerita tersendiri di memori saya itu begitu luar biasa. Terima kasih juga untuk Atomi yang benar-benar sudah memfasilitasi kita semua untuk mengikuti SA. Jadi kalau teman-teman memang ada kesempatan bisa ikut, ikut. Memang sih saya sempat antara ragu mau pergi mau enggak. Suami bilang jauh banget, capek juga, tapi saya bilang ayo coba kapan lagi sih kesempatan ini bisa mumpung kita ada di Serpong. Jadi kan Serpong Jakarta juga nggak jauh dibandingkan kita di Kalimantan, kita cuma bisa mimpi aja lihat di sana lewat Zoom kan lebih enak yang lihat langsung sih, semangatnya itu lebih ada gitu loh kalau kita dengar langsung di tempatnya itu. Ya, terima kasih semoga SA ini juga bukan semoga sih, pasti SA ini bisa menyemangati kita semua untuk lebih maju lagi di Atomi, dan ini nggak akan sia-sia. Saya yakin sih teman-teman bahwa di Atomi kita bisa sukses bersama-sama. Ya, terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Nindya buat sharingnya. Iya, Nindya luar biasa sekali juga ya, gitu ya. Di orang dari daerah yang agak lebih dalam pada berbondong-bondong ke Jakarta. Nindya dari kota masuk ke dalam itu bedah kalau di acara-acara TV itu bedah desa gitu loh kalau Nindya ini ya mungkin buat teman-teman banyak yang belum tahu Nindya ini salah satu orang yang saya kagumin juga nih gitu karena benar-benar orang yang dari Jakarta masuk ke daerah ke dalam terus dibedah dan berhasil gitu dalam waktu singkat loh kalau menurut saya tuh nggak nyampe setahun loh Nindya itu udah bedah Bontang itu menjadi seperti itu gitu jadi menurut saya ini luar biasa sekali gitu ya. Nah, ini kan balik lagi karena niat gitu ya, niat keinginan untuk memajukan Bontang gitu ya, bukan memajukan diri Bu Nindya nih. Kalau Nindya mau majuin diri sendiri, Serpong aja digarap sama Nindya ya Nin, gitu ya, sama Nindya digarap Serpong juga maju gitu. Nah, tapi Nindya itu yang saya tahu Nindya itu mau memajukan orang-orang di Bontang. Nindya kalau nggak salah dari Bontang ya, Nindya ya? Kalimantan ya? Iya, saya asli memang Kalimantan. Saya di Serpong itu tahun 2018 ya. Karena anak-anak saya kuliah di sana, sekolah di sana. Kemudian suami hanya 2 minggu sekali karena masa pandemi. Jadi saya akhirnya banyak di Serpong. Tapi waktu pandemi udah berlalu, itu saya langsung bawa anak-anak liburan ke Bontang. Disitulah mulai terjadi. Terima kasih untuk semangatnya juga dari Pak Buas Ciria ya. Kalau enggak mungkin saya nggak akan bisa membuka center. Jadi semangat mereka lah yang menyemangati saya, juga leader-leader yang ada di Bontang, juga member-member, juga teman-teman yang di sini yang begitu mensupport sekali di tim TLI atau Excellent itu luar biasa, membantu banget bagi saya. Apalagi kalau saya di saat untuk butuh sekali untuk PO Korea, teman-teman siap membantu untuk info-info produk apa semua itu. Terima kasih sekali buat teman-teman di tengah keterbatasan saya yang ada. Saya sungguh berterima kasih karena walaupun kita lain jalur, lain jaringan, tetapi hatinya begitu luar biasa ya, saling memperhatikan, mempedulikan ya. Terima kasih untuk semuanya. Oke, nah Nindya ini kalau tahun kemarin Nindya udah banyak cerita dan kalau waktu itu mungkin teman-teman yang tahu banget Nindya waktu dari awalnya mungkin bisa tahu ya maksudnya perjalanan Nindya kalau tadi Nindya bilang dengan keterbatasan karena Nindya punya masalah dengan penglihatan gitu ya. Nah, jadi nah ini kan yang tadi seperti saya bilang yang waktu di SA juga disampaikan bahwa ini keinginan hasrat Nindya itu
besar dan dijalankan gitu. Saya jujur aja ya, saya aja malu loh sama Nindya itu. Maksudnya benar deh, karena Nindya itu buat saya tuh luar biasa banget gitu. Semangatnya yang luar biasa dan menurut saya yang saya satu yang juga saya ambil dari Nindya itu apa berpikirannya positif gitu. Pikirannya positif kan nggak bilang begini ya, aduh kalau di kampung nanti orang belinya apa gitu, kekuatan duitnya berapa gitu. Itu nggak pernah keluar dari mulut Nindya gitu. Dan ternyata yang dipesan apa? Absolut, panci gitu, yang harganya malah wah 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 gitu. Nah ternyata banyak gitu. Nah jadi Nindya itu enggak memandang sebelah mata orang-orang yang ada di dalam daerah gitu. Jadi Nindya ini berusaha yang pikiran utamanya itu kan memajukan Bontang. Nah, dari sini tuh kita juga mesti banyak belajar ya, ternyata di Moto Atomi itu memang benar-benar harus dijalanin. Nah, Nindya itu sudah menjalankan apa yang ada di Moto Atomi itu melayani dengan kerendahan hati ya Nin ya gitu. Padahal kalau waktu itu Nindya memang banyak nanya, ini produk ini apa? Bisa tolong iniin enggak? Dan itu dilakukan tanpa gengsi loh gitu. Di Atomi itu nggak usah gengsi-gengsian deh gitu. Bener-bener pengen belajar deh, harus begitu kok di Atomi. Makanya saya bilang di Atomi itu nggak bisa bilang gini, saya nggak bisa, udah biarinin aja ntar suruh orang lain. Jangan gitu. Jadi kalau bilang, aduh saya kok nggak bisa ini ya, cari tahu gitu, cari tahu dari orang yang kita anggap, oh dia kayaknya udah tahu nih gitu. Coba deh kita tanya sama dia deh. Nah itu belajar lama-lama kita biasa sama aja lah. Tadi Kolimek bilang kok dari sekian banyak orang yang minum hemohim, kalau orang yang pertama kali minum hemohim mukanya rada-rada gimana gitu. Kecut ya kok, ya kecut jadi lihatnya, ini pasti nih pemula, ini udah biasa. Nah, sama jalanin Atomi juga begitu. Produk itu nggak usah dihafalin kayak orang mau ujian gitu. Tapi lama-lama kalau kita sering nanya, belajar dengan sendirinya itu akan pinter sendiri sih gitu. Nah, ini yang mesti banyak dilakuin sama teman-teman di Atomi gitu. Ikut-ikut baca terus dengerin product knowledge, banyak nanya, terus banyak kumpul gitu. Intinya banyak belajar dah. Karena saya juga ada teman beberapa orang di sini yang mungkin mendapat halangan dari keluarga gitu ya, dari keluarga karena mau ikut pertemuan Atomi susah, mau ini susah, mau itu susah karena dianggap Atomi itu nggak ada duitnya, ngapain sih ikut-ikut kayak begini gitu. Itu banyak di teman-teman kita juga banyak gitu. Tapi kalau kita bisa membuktikan bahwa di Atomi itu memang ada prosesnya. Emangnya makan cabai ya sekali gigit langsung pedas kan nggak bisa gitu. Malah ada cabai aja ada yang nggak pedas kok, mesti digigit berkali-kali baru pedas. Nah sama di Atomi juga begitu. Karena ini kan kita buat masa depan, jangka panjang masa tua kita. Nggak mungkin kan ya kita capai dalam 1-2 hari, 1-2 bulan itu kayaknya terlalu susah gitu. Tapi susah itu kan bukan berarti nggak bisa ya. Jadi teman-teman yang ada di sini saya lihat saya salut banget deh gitu buat teman-teman semua ya karena setelah kita mulai pandemi lewat kumpul di center iya, tapi ternyata kalau kita buka Zoom juga hampir 50 orang juga gitu. Ini cuma grup kita doang ya gitu. Ini tetap sampai ke 50. Jadi menurut saya rasa ingin belajarnya itu masih tetap tinggi dan ini harus dipertahankan. Dan kalau bisa kita ajak teman-teman setiap kali kita ada pertemuan, entah itu mau pertemuan secara Zoom atau pertemuan secara kumpul di center atau mungkin di tempat-tempat yang di rumah di home party. Oh ya selamat juga buat teman-teman yang kemarin itu ikut home party yang ke kantor, itu kan banyak tuh dari grup kita ada kali 20 tim lebih ya gitu 20 tim lebih yang mendapat hadiah dari kantor karena membuat home party dan di post ke Atomi Pusat. Ini bagus karena mendapat keuntungan juga sih. Jadi kan gini ya, kalau kadang-kadang kita kan kalau ketemu otomatis kita keluar biaya. Itu otomatis gitu. Karena kita mesti keluarin produk Nah, kalau kita udah punya tim sendiri yang bisa diajak kerjasama untuk bikin home party, next-nya silakan dibikin karena mungkin aja sih dari Atomi kan mungkin aja nanti ada hal-hal baru yang diapresiasi ke member-member yang mau bikin kegiatan. Nah, kalau kemarin itu udah dan selamat sekali lagi buat teman-teman yang sudah keluar nama-namanya karena membuat home party gitu. Oke, sekarang Ibu Bapak boleh tambahannya Bu Pak? Ya, selamat malam teman-teman semua. Senang bisa bertemu kembali ya di acara Zoom pada malam hari ini. Saya hanya ingin menambahkan sedikit atau menegaskan ya
bagaimana pentingnya SA. Ya, tadi teman-teman sudah banyak yang sharing, dan kami berdua, saya sama Bu Ria itu melihat bahwa SA itu salah satu support system atau sistem sukses di Atomi yang diadakan memang untuk sebagai tempat pembelajaran ya buat para membernya gitu. Jadi kami berdua melihat ini penting sekali untuk dihadiri ya. Makanya selama ada SA di Jakarta dari awal, dari pertama kali sampai kemarin itu kami tidak pernah absen. Jadi itu sudah berapa puluh kali ya. Jadi selalu kami hadir. Ya, baik itu di Jakarta Selatan atau di manapun lah, kami usahakan bisa hadir. Gitu. Karena kami melihat ini penting sekali, apalagi kami selalu bisa membawa teman-teman ya, leader-leader untuk bisa join ya, supaya bisa belajar bersama. Belajar dari teman-teman lain, leader-leader yang sudah sukses ya. Jadi kita bisa mengikuti perjalanan mereka ya. Bagaimana tip-tip sukses yang mereka miliki gitu sehingga kita bisa belajar. Jadi saya sama Bu Ria sangat menghimbau ini ya teman-teman semua ketika nanti ada acara baik itu SA, baik itu ODS ya. Tahun 2023 ini akan banyak sekali diadakan khususnya ODS di banyak kota ya. Dalam waktu dekat ini nanti tanggal 8 Februari itu di Cirebon. Ya, saya sama Bu Ria rencana mau hadir. Teman-teman yang mau ikut juga silahkan bisa ikut ketemu di sana. Kemudian nanti juga ada di Jogja juga ada tanggal 10 ya. Dan di Bandung juga ada tanggal 3 Maret. Ini akan luar biasa. Banyak sekali Atomi mengadakan one day seminar di berbagai macam kota dan di luar pulau. Jadi manfaatkan ya teman-teman. Undang relasi teman-teman, keluarga yang ada di kota-kota di mana diadakan ODS maupun SA. Ajaklah mereka untuk bisa menghadiri ya, karena kita akan belajar banyak hal di situ. Nah, khusus mengenai SA yang kemarin ya, yang baru saja selesai, itu ada beberapa poin yang ingin saya highlight ya, yang ingin saya tekankan di sini, mengulang sebetulnya dari apa yang tadi sudah disampaikan, yaitu apa yang disampaikan oleh Royal Master Jo Young Pak ya. Jo Young Pak sangat menekankan dua hal, yaitu effort and ability. Ya, jadi ada dua hal yang perlu kita pahami, bahwa kalau kita misalnya mau bekerja di suatu perusahaan, kita kerja di kantor ya, menjadi karyawan kantor, itu pasti akan diminta kualifikasi tertentu. Nggak bisa sembarang orang diterima bekerja di perusahaan, apalagi perusahaan asing seperti itu ya. Pasti ada kualifikasi tertentu, achievement prestasi ya. Kemudian kita harus lulus dari kita sarjana, entah itu S1, S2, S3, S4, dan S5, dan sebagainya. Ya, jadi banyak sekali kualifikasi yang diminta. Kemudian pengalaman kerja, kreatifan kita, keterampilan kita, banyak sekali yang dituntut. Ya, itu yang disebut ability, ya, kemampuan. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, ya sorry aja, perusahaan tersebut tidak akan menerima kita. Kan seperti itu ya, yang sekarang ini terjadi begitu. Nah, berbeda sekali dengan di Atomi. Jadi di Atomi itu sebetulnya kita tidak terlalu butuh ability. Ya, ability ini nomor 2 sebetulnya ya. Jadi
meskipun orang tidak punya spesifikasi tertentu, tidak punya gelar tertentu, ya, mereka itu bisa diterima di Atomi dan mereka bisa sukses di Atomi. Jadi ini bedanya, ya. Yang dibutuhkan apa sebetulnya? Yang dibutuhkan yaitu effort. Ya, tadi Foni sudah menyebutkan beberapa kali apa itu effort? Effort yaitu keinginan, ya, passion, kemauan yang kuat untuk mau berbagi, untuk mau sharing, untuk mau memperkenalkan Atomi ini ke siapa saja, ke setiap orang yang kita jumpai, ya. Sehingga orang-orang yang mendengarkan sharing kita itu mereka bisa tahu gitu. Ternyata ada Atomi. Apa itu Atomi? Nah, dijelaskan. Ya. Jadi tugas kita itu hanya menceritakan keinginan kita untuk sharing, menceritakan, memperkenalkan. Terserah orang yang kita ceritain itu mereka mau terima atau tidak terima, terserah mereka. Mereka yang memutuskan gitu ya. Keputusan ada di tangan mereka. Tetapi tugas kita itu melakukan sharing. Terus keep on sharing. Lakukan itu sharing ke siapa saja. Nah, itu adalah langkah awal kita untuk bisa mencapai kesuksesan di Atomi. Ya, itu satu poin yang saya tangkap dari Royal Master Jo Young Park. Nah, kemudian yang saya tangkap dari CEO Mr. Park Han-gil ini berkaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh Royal Master Jo Young Park. Ya, keinginan, keinginan ini hubungannya dengan kemauan atau passion itu harus diwujudkan secara optimal, secara sungguh-sungguh gitu. Itu yang dia sering sebut kegilaan, ya kan? Jadi itu harus dilakukan secara optimal, full, secara apa ya? Secara ya optimal lah, ya, dengan sungguh-sungguh gitu. Tanda petik gila. Ya. Dalam hal apa? Nah, ini kita kemarin belajar ada beberapa hal yang Mr. Park sampaikan, gila dalam hal impian-impian kita. Ya, yang satu itu mengenai impian. Jadi kita harus mempunyai impian, dream yang memang gila-gilaan gitu. Bukan dream yang hanya sekedar ya apa adanya gitu, ya. Tetapi dream yang betul-betul dream big. Artinya dream kita itu kemungkinan untuk bisa dicapai itu hanya 10%. Ya. Kalau kita punya dream yang kemungkinan itu bisa dicapai 100%, 90%, itu bukan dream besar. Ya. Karena itu akan mudah sekali dicapai. Tetapi kalau kemungkinannya kecil untuk dicapai, dan kita bisa mengusahakan itu sampai itu tercapai, itu betul dream-dream yang gila-gilaan. Gitu. Jadi kita harus punya big dream. Ya. Cuma big dream ini tidak hanya sekedar dituliskan di buku life skenario ya, tetapi teman-teman juga harus buat planning. Jadi ditindaklanjuti dengan perencanaan, ya, sehingga itu tidak hanya di awang-awang, tetapi cara untuk mencapai itu bisa di breakdown, ya, bisa dibuat perencanaannya tahap demi tahap, ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, itu harus dibuat perencanaan dan kemudian baru action. Lakukan tindakan. Karena kalau kita tidak melakukan tindakan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, itu juga akan mubazir, ya, tidak akan menghasilkan apa-apa. Begitu. Ya, jadi yang pertama impian, gila-gilaan dalam hal impian. Yang kedua, kita harus gila-gilaan dalam hal memperkenalkan perusahaan Atomi ini ke setiap orang yang kita temui. Ya, kita perkenalkan perusahaan kita seperti apa, ya. Oleh karena itu kita harus tahu
perusahaan kita ini seperti apa. Kita harus belajar, ya, banyak belajar dari video-video, dari sharing-sharing ya teman-teman, maupun dari para leader yang lain. Itu banyak sekali sharing mengenai perusahaan Atomi. Atomi itu apa? Nah, itu kita harus tahu supaya kita bisa meyakinkan orang. Ketika kita ketemu dengan orang, kita bisa meyakinkan orang. Gitu, ya. Nah, kemudian dalam hal produk, kita harus gila-gilaan juga dalam hal pakai sendiri, ya. Jangan sampai kita tidak pakai tapi kita cerita, itu kurang nendang, ya. Jadi kita tidak bisa menghidupi itu. Nah, kemudian apa ya? Selain pakai sendiri, kita gila-gilaan juga dalam hal tadi sharing, ya. Sharing mengenai pengalaman yang kita dapatkan dari memakai produk-produk tersebut. Ya, kemudian ada lagi satu lagi, yaitu kita gila-gilaan dalam hal sebentar, saya lupa. Tadi mimpi sudah gila-gila kepada chairman. Nah, ya, gila-gilaan kepada chairman, ya, kepada CEO Mr. Pagan Gill. Ini dia adalah seorang visioner, seorang yang punya visi luar biasa, seorang yang jenius. Nah, kita harus bisa memperkenalkan CEO kita ini ke orang-orang yang kita jumpai, ya, supaya orang itu tidak ragu-ragu, orang itu tidak mempertanyakan, ya, tetapi orang itu bisa betul-betul yakin bahwa CEO kita itu betul-betul orang yang ingin membuat setiap member Atomi itu sukses, mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik, memulai masa depan yang lebih cerah, begitu, ya. Jadi sulit loh cari CEO, cari founder yang mempunyai hati seperti Mr. Pagan Gill. Sulit sekali, ya. Karena kebanyakan CEO orang yang mempunyai bisnis network begitu, mereka nggak nampil, mereka hanya di belakang layar, ya. Jadi yang muncul siapa ya? Leader-leadernya yang sering muncul, ya. Tetapi yang foundernya sendiri nggak muncul, ya. Tidak bisa memberikan visinya dia itu membuat perusahaan ini apa, ya. Tapi Mr. Pagan Gill ini dia dengan kesungguhan hati, ketulusan hati, dia dengan passion yang luar biasa, itu dia bicara, ya, dia menyampaikan isi hatinya itu kepada para membernya. Ini luar biasa, ya. Jadi itu yang perlu kita tekankan kepada teman-teman, kepada siapa saja yang kita jumpai, ya, ketika kita memperkenalkan Atomi ini, ya, bahwa founder, CEO, presiden direktur Mr. Pagan Gill ini orang yang memang berhati mulia, dia rindu ingin supaya setiap membernya ini mempunyai masa depan yang lebih cerah, bisa menjadi berkat buat banyak orang, ya, karena setiap orang memiliki hati nurani, memiliki cinta kasih, memiliki kasih yang harus dibagikan kepada orang lain, ya. Itulah budaya berbagi, ya, salah satu budaya di Atomi yaitu berbagi, ya. Jadi ini penting sebagai penekanan kepada teman-teman semua, ya, yang apa yang dapat saya petik dari SA kemarin, ini saya tekankan lagi, saya sharingkan kepada teman-teman supaya ini bisa mengobarkan, ya, api semangat SA yang kemarin kita baru hadiri, kiranya ini bisa menolong kita semua. Yang pertama, miliki keinginan yang luar biasa, passion yang luar biasa, ingin maju, ingin berbagi, ingin sharing, ya, kepada orang-orang. Jangan ketakutan itu menghalangi kita. Seringkali kita takut, kan? Oh, nanti takut ditolak. Oh, takut aku nggak bisa nyampein ini. Oh, takut nanti ada orang lain yang bertanya, aku nggak bisa jawab. Oh, aku takut begini, takut begitu, ya. Jadi ketakutan itu justru yang menghantui kita, membuat kita nggak maju, ya. Jadi kita harus berani. Berani artinya mau mengalahkan ketakutan, ya. Berani melawan ketakutan, ya, kita harus berani, ya. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sharingkan. Tambahannya
Bu Ria mau nambahin, silakan. Oh, foto dulu ya. Sebelum Bu Ria nambahin, kita foto dulu, Fon. Oke, kita foto dulu. Teman-teman tolong buka kamera ya. Nggak apa-apa, yang mau udah pakai siap-siap pakai baju tidur juga nggak apa-apa. Sekali-sekali kita full buka kamera. Jadi besok-besok kalau ketemu di SA, kita kenal. Gitu. Saya udah sering ngeliat Kolimek di Zoom aja. Pas saya ketemu, saya, Kolimek. Gitu. Apalagi kalau nggak pernah buka kamera ya kok. Jadi silakan buka kamera. Jadi nanti kalau kita ketemu, kita bisa saling sapa ya. Gitu teman-teman semua. Ayo ditungguin dulu semuanya. Ibu Afriani, halo Ibu Afriani. Ada lagi? Ayo masih ditungguin. Oh oke, Cisuli lagi gendong cucu ya, nggak bisa buka kamera nih. Pak cucunya. Iya sama cucunya juga nggak apa-apa di foto. Oke ya, segini ya, nggak apa-apa. Nextnya nanti buka kamera ya. Oke, ada satu halaman aja kok. 1, 2, senyum manis, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Pi, kamu punya ini goyang-goyang nggak apa-apa ya, Pi? 1, 2, Ya 3. begitulah emang. Memang lagi error laptopnya. Aja deh, siapa tahu ketangkap. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih Ibu-ibu. Udah jangan ditutup lagi, dibuka aja pada cakep-cakep ini. Ayo udah. Nanti jangan. pusing, Fon, yang lihat kameraku pusing. Jadi aku tutup aja. Ya, kalau Mevi boleh, khusus Mevi boleh. Yang lain jangan tutup lagi. Udah cakep-cakep ini. Dah, kan enak nih begini nih, rame suasananya. Ya, Bu Ria, silakan sampaikan Bu Ria. Soalnya Mevi habis SA lagi tegangan tinggi sampai laptopnya pun masih perkasan tinggi tuh, ngegetar-getar. Kemasannya foto. masih berbuntut panjang. Ya. Apa Vi yang kamu dapat waktu SA, Vi? Ayo, ini yang Mevi kemarin duduk paling depan nih. Ayo ceritain dong. Mevi juga isi skenario ya. Ya, nggak usah dibuka kameranya lah ya. Ya. Teman-teman, pertama saya sih sangat menginspirasi teman-teman untuk selalu kalau ada kesempatan SA, ada kesempatan ODS, pertama untuk hadir buat diri kita sendiri itu sangat menyemangati. Saya kemarin banyak belajar. Buat saya tuh setiap kali mengikuti SA, ODS itu pasti ada hal yang seolah-olah seperti saya tuh tidak pernah mendengar gitu. Dan saya tuh belajar untuk mengosongkan diri. Jadi seolah-olah saya tuh datang ke situ sebagai orang yang belum tahu apa-apa gitu. Dan dengan itu tuh saya bisa mendapatkan banyak gitu. Dan itu membuat jadinya makin ya selalu menyemangati gitu loh. Di SA kemarin itu sepanjang menurut saya ya, sepanjang SA ODS yang pernah saya ikutin, yang kemarin tuh wow banget. Bukan karena saya naik ke panggung gitu, bukan, tetapi dapat pembelajaran-pembelajaran yang selama ini tuh ya sebenarnya selama ini juga udah diajarin sih gitu ya. Cuman ini tuh kayak bener-bener triggernya gitu, jadi kayak nyetrumnya gitulah ya. Dan saya tuh melihat kekaguman saya adalah sama leader-leader itu, makin mereka berada di puncak itu, ya jujur aja sih nggak semua, ada juga sih leader-leader yang menurut saya, I'm sorry to say ya, nggak tahu lah leader apa gitu ya. Tapi maksudnya untuk leader-leader seperti yang pembicara, terus apa, saya tuh melihat bahwa mereka itu punya hati yang lain ketika mereka mengejar kesuksesan di Atomi gitu loh. Dan secara khusus dari Mr. Park sama dari Coach Joe ya, itu saya tuh melihat ada sesuatu yang membuat mata pemikiran saya tuh terbuka gitu, bahwa yang paling utama tuh sebenarnya bukan sekedar kita mengejar materi gitu loh ya, tetapi adalah bahwa gimana hidup kita tuh bisa jadi berdampak gitu. Orang tuh bukan hanya terkagum karena, kalau Ciria ngomongnya apa ya, ada sih something dan thing gitulah ya. Jadi orang tuh jangan yang kita mengejar tuh sesuatu yang kelihatan depan mata gitu, tapi gimana kita bisa mempertanggungjawabkan, gimana kita bisa hidup kita tuh jadi dampak untuk hal-hal yang lebih besar gitu loh. Nah itu yang saya tangkap. Terus sudah gitu ada satu hal yang membuat saya terkagum-kagum adalah bahwa pemikiran bahwa memang kita tuh nggak layak untuk jadi patah semangat. Sangat tidak layak menurut saya. Karena apa?
kita punya member misalnya di bawah kita 1 dia nggak mau bergerak, member ketiga belum mau bergerak. Tapi kan karena ini tidak ada pembatasan, ya siapa tahu ke 99,999 itu bergerak gitu loh. Di mana saat itu mungkin kita sudah kelelahan, tapi kita justru mendapatkan sesuatu gitu yang mungkin kita nggak kenal itu siapa yang ngerjain. Nah itu yang membuka pemikiran saya. Jadi saya selalu bilang, jadinya saya berpikir sangat nggak layak kalau kita tuh patah semangat. Menurut saya tuh seperti itu gitu ya. Nah terus udah gitu, nah kenapa tadi saya bilang bahwa kita harus punya jangan pernah jemu untuk ngajakin orang ke ODS atau ke SA. Ditolak oke lah nggak apa-apa. Bahkan ya harus semangat lah. Bahkan bila perlu bayar, kita yang bayarin juga oke gitu loh. Kenapa? Karena mungkin suatu ketika orang yang kita ajak itu justru yang jadi. Ini udah pasti bisa terjadi karena saya adalah produk yang bertobat gara-gara SA gitu loh. Jadi SA tahun 2019 itu kata Ciria bilang itu pertobatannya Mayfi gitu. Karena sebelum-sebelumnya jelek aja gimana gitu ya, diomongin gimana juga kabur gitu. Jadi siapa tahu mungkin kita ngajakin orang sepanjang SA mungkin ada 20 orang, 30 orang, atau 50 orang. Mungkin dari sebanyak itu ada 1 yang bertobat gitu ya. Maksudnya dalam arti kata bertobat tuh ngeh gitu dengan Atomi dan menangkap visi misinya Atomi gitu loh. Nah kalau kita nemuin 1 itu, saya rasa pengorbanan yang kita lakukan tuh nihil gitu loh. Nggak ada artinya gitu loh. Jadi jangan pernah takut untuk ngajakin orang ke SA. Saya selalu ngajakin orang, ayo ikut gitu. Kalau misalnya apa kesulitanmu, kalau saya bisa bantu, saya pasti akan bisa bantu gitu loh. Nah, saya bersyukur. Nah, pertobatan saya itu juga saya alami di bawah-bawah saya gitu. Dan saya bersyukur saya bisa menemukan rekan-rekan itu. Ya saya rasa karena dari SA. Kalau dari Mayfi ngomong mungkin nggak ngerti gitu apa yang diomongin sama Mayfi gitu loh. Tapi dengan SA itu sangat membantu gitu ya. Itu sih yang saya sangat menganjurkan teman. Terus udah gitu kalau buat saya pribadi SA kemarin spesial karena itu challenge juga. Saya berdiri di depan 3.000 orang nyaris pingsan rasanya gitu ya. Nah, yang mau saya cerita itu bukan satu kesombongan atau saya bisa naik sana, enggak. Satu hal yang saya mau kasih tahu, karena kita tuh di dalam Atomi itu seperti saudara ya. Mayfi tuh nggak akan bisa berdiri di situ kalau nggak ada support dari sponsor, dari leader, dari partner, dari teman. Support mereka tuh macam-macam. Sekarang boleh buka-bukaan ya, contoh yang gampang. Saya udah ketakutan banget, tapi saya banyak teman-teman di sini ada rekan-rekan saya, ada Ibu Afriani, ada Ciri, ada Kobwas yang mereka support saya dalam doa gitu ya. Terus di tengah-tengah saya udah kedinginan, maksudnya karena nervous gitu ya. Ada yang memegang tangan saya terus menyemangati, terus teman-teman juga banyak menyemangati. Ayo Vi, pokoknya bicara dari hati gitu ya. Semua pokoknya seperti itu. Sampai sekostum yang saya pakai juga itu support. Karena saya nggak siap itu dipinjemin gitu ya. Pokoknya saya didandanin sedemikian rupa gitu ya. Nah itu tuh nggak akan didapat, percaya deh, di perusahaan yang lain. Boro-boro di perusahaan yang lain ada yang mau naik panggung, wah ini kompetitor gue jegal kalau bisa gitu. Tapi di Atom itu disupport luar biasa gitu loh. Jadi saya tuh merasa, aduh saya udah ketakutan, tapi teman-teman menyemangati sedemikian rupa. Itu nilai yang benar-benar, kalau kata saya nggak bisa dikasih nilai di range berapa gitu loh. Itu nilai persaudaraan. Jadi nggak ada alasan untuk kita tuh nggak semangat ya Atomi. Nggak ada alasan untuk kita itu nggak mau cerita tentang Atomi gitu loh. Dan sebenarnya gampang yang kemarin diajarin. Pokoknya ngomong apa aja panjang lebar dari kemana gitu, ujungnya Atomi gitu loh. Itu aja sih sebenarnya ya. Ya itu yang saya dapetin teman-teman. Jadi tetap semangat, kita saling menginspirasi dan saling menyemangati gitu. Thank you buat semuanya. I love you fully. Keren. Ya. Itu kita sempat ketemu di toilet, Mayfi lagi latihan ngomong. Pokoknya di mana-mana ada tempat kosong pakai buat latihan. Lagi ngomong di kaca, langsung sama Ika bilang, "Pi, lagi latihan, Pi." Ngomong sendiri. Itu di toilet tuh ya, yang di mana di situ cewek-cewek yang lain tuh seliwer-seliweran gitu. Nah, Bu, saya mau minta selipin satu, Bu.
kayaknya tadi habis makan jeruk nih orangnya. Ika habis makan jeruk ya barusan ya saya lihat. Saya mau dengar dari Ika juga, karena kan Ika ini kan volunteer juga kemarin itu volunteer. Jadi bagaimana itu Ika pulang 11:30 malam, terus besoknya tetap pagi-pagi dia sudah udah nangkring lagi di sana. Karena apa? Dan kalau teman-teman yang kemarin itu sempat datang di SA mungkin lihat juga Ika itu pakai jaket birunya Atomi ya, yang berdirinya di tengah-tengah dia, di tengah-tengah gedung gitu, di tengah-tengah peserta dia berdiri. Itu saya tahu kaki dia udah cenut-cenut itu, tapi dia diem di situ, nggak gerak sebelum ada yang gantiin. Dan saya perhatiin banget, karena saya dekat sekali dengan Ika, saya perhatiin banget mata dia tuh tetap ngelihat semua coach yang ngajar di depan, semua pembicara yang ngajar di depan. Pas digantiin orang itu Ika ada berdiri situ mungkin 1 jam lebih saya lihat. Setelah dia balik, baru dia bilang kakiku mau patah, katanya gitu ya. Nah, yang saya mau tanya, kenapa Ika nggak mundur waktu lagi dengar? Maksudnya kan bisa kan kalau udah capek ya jalan aja ke belakang minta tolong yang lain gantiin gitu. Kenapa Ika bertahan gitu di tengah-tengah itu untuk dengerin semua pembicara itu ngomong gitu? Kenapa? Nah, Ika coba Kak sedikit aja kasih ini Kak, apa-apa yang kamu rasain sih Kak? Oh iya, saya ikut SA ya. Pas kebetulan sih ya, tiba-tiba aja sih itu kan Pak Boas langsung bilang, kamu besok itu ya Kak, katanya bilang, wah gitu, kita kaget juga gitu kan, masih gitu. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Dan maksudnya senang sekali sih gitu, apalagi kebetulan maksudnya saya volunteer dengan BFF saya gitu kan. Jadi tidak sendiri gitu. Kalau enggak sih cengok juga sih gitu, karena tadinya memang kita nggak tahu, karena awal-awal kita masuk nggak tahu, tadi pas saya kan terlambat ya, kita masuk itu kayaknya kita berdua gini diam-diaman gitu, kayaknya kok semuanya diam-diaman ya, kayaknya semuanya kok diam-diaman gitu ya. Ternyata maksudnya setelah kita mulai kerja gitu, mulai bercandaan gitu, dan maksudnya itu enak gitu loh orang-orangnya juga gitu. Terus yang saya ya satu, karena gini, kita itu kan maksudnya dalam karena kita memang sudah jump in maksudnya gitu, dan itu adalah suatu bentuk tanggung jawab sih kalau menurut saya gitu ya, maksudnya karena ya mau apapun itu bentuknya, capeknya kayak apa gitu ya, kita juga harus bertanggung jawab di situ. Dan kalau kita nggak sudah ada di situ dan kita tidak belajar gitu, maksudnya itu hal yang kebangetan gitu loh maksudnya gitu. Jadi apapun itu bentuknya, capek fisik lah, kebanyakan sih capeknya fisik sih, benar-benar sampai kalau setiap kali ketemu sama orang gitu, gila kakinya mau patah, udah pinggangnya setengah mati ini kayaknya kalau duduk. Aduh puji Tuhan bisa duduk gitu. Dan itu baru ngerasain bahwa kalau duduk itu ternyata enak sekali gitu. Jadi dan maksudnya kalau di grup ini gitu ya, semuanya yang saya tahu gitu ya, maksudnya puji Tuhan saya juga ada di tengah-tengah kalian semua gitu di grup ini, karena maksudnya benar-benar orang yang ada di grup ini itu nggak main-main gitu loh, karena ternyata di luaran sana baru ketahuan gitu bahwa yang datang ke SA itu benar-benar cuman datang terus keluar masuk, dan itu perjuangan yang luar biasa sekali. Saya bawa sign masuk itu ya, sampai kita bolak-balik masuk aja, oh ya gitu, mereka nggak marah sih gitu, tapi iya gitu, tapi nggak beranjak gitu. Dan itu luar biasa sih gitu. Paling itu aja, Fon. Oke, tapi berkesan ya Kak pembicaranya Iya. ngomong. Kamu di tengah itu bukan ngelamun kan ya Kak? Enggak dong, nggak berani. Nanti kalau ya gitu. nanti kalau ngelamun nanti gabruk gitu. Itu udah capek banget. Untung itu ada satu orang yang balas ini. Kamu mau gantian dulu, nanti kamu kesini lagi. Oke, gitu. Saya langsung nggak pakai babi bu lagi, karena kakinya tuh benar-benar udah mau, rasanya pengen kruk gitu. Diambil positifnya Kak, di semua video itu kamu setiap kali kameranya ada di tengah ya. Nah ini kan ya, jadi kan di Atomi itu kan seperti itu ya, jadi
bukan cuman benar kata Ika, bertanggung jawab, udah jump in, kita udah ada di dalamnya, kita udah ada di situ gitu. Jadi kenapa harus udah ada di dalam terus kenapa enggak dikerjain gitu? Ya udah kita tanggung jawab lah, tanggung jawab terhadap siapa? Kalau kita tanggung jawab terhadap diri kita dan member kita. Kalau di volunteer kan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dikasih ke kita ya. Tapi kalau di Atomi tanggung jawab kita terhadap diri kita dan bawahan kita, orang-orang yang di bawah kita. Kita harus merasa bertanggung jawab terhadap kemajuan mereka. Itu sih. Oke, thank you banyak ya Kak. Nanti kita jadi volunteer lagi. Oke. Thank you. Aku mau nambahin sedikit. Nah, ini selalu sedikit-sedikit tapi kelihatannya buntutnya jadi panjang ya. Ya, saya mau sharing sesuatu buat teman-teman semua ya. Jadi, kalau kemarin saya berkesempatan bisa berdiri di panggung untuk menjadi salah satu pembicara di Sukses Akademi Indonesia, itu buat saya itu suatu berkat yang luar biasa. Tapi satu hal yang saya mau cerita ke teman-teman. 4 tahun yang lalu, teman-teman ya, ketika Indonesia mengadakan soft opening Atomi yang pertama kali. Jadi waktu itu bulan Agustus 2018 ya. Itu acara ada di Balai Kartini Jakarta. Yang datang nggak ngerti itu berapa ribu orang. Acara mulai jam 6-an, dari jam 3, jam 4 kita sudah ngantri. Teman-teman tahu nggak kira-kira saya duduknya di mana? Saya duduknya di bawah panggung. Di lantai, betul sekali. Betul, ini saksinya ya. Jadi Christine waktu itu kebagian kursi, dia duduk satu kursi, tapi saya duduk seperti nonton wayang, teman-teman ya. Saya duduk di lantai, di bawah sayap kiri panggung, sudah punggungnya nempel tembok, duduk paling depan dan dongak ke atas, di atas itu panggung. Benar-benar itu suatu pengalaman yang tak terlupakan dan saya bersyukur saya boleh mengalaminya. Jadi keberadaan saya untuk ada di SA dimulai dengan duduk melantai. Di depan panggung tidak punya kursi, berdesak-desakan begitu banyak orang. Saya duduk di sebelahnya almarhum Dr. Oha. Dan ada Wiwit di sebelah saya. Saya ingat sekali waktu itu luar biasa antusias orang. Semua datang, ribuan orang kepengen tahu Atomi itu apa. Mereka parkiran penuh, sampai pintu ruangan Balai Kartini dibuka pun di luar orang mau masuk, nggak bisa masuk. Itu ketika Atomi belum mulai, teman-teman. Baru mau buka, baru start awal buka di Indonesia, antusias orang begitu banyak. Dan setiap SA kami pasti hadir. Waktu itu ketika saya duduk di bawah, melihat orang-orang naik di panggung, ada dari pihak Atomi naik ke panggung, saya mendengar suatu suara di hati saya. Berkata, nanti suatu hari kamu akan berdiri di atas panggung. Itu 4 tahun yang lalu, teman-teman. Jadi, saya ingin menekankan kepada teman-teman semua. Mungkin Anda merasa, aduh aku terlambat ya, join di Atomi baru sekarang. Saya baru join di Atomi baru berapa bulan, barusan start. Tidak ada kata terlambat, teman-teman. Dan dimanapun Anda memulai Atomi, kalau Anda mengikuti proses, bergabung dengan komunitas, itu seperti burung yang mau terbang lintas benua. Satu dengan yang lain, kita akan saling mendorong, supaya semuanya pasti nanti akan mencapai tujuan. Jadi di Atomi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata ketinggalan. Saya mau tanya, dari ribuan orang yang waktu pertemuan Atomi pertama hadir, gimana mereka sekarang? Saya nggak yakin semuanya masih bertahan di Atomi, padahal mereka banyak yang duduk di kursi loh. Saya duduknya di lantai, teman-teman. Tapi kalau kita mau berproses, proses itu tidak mudah dan tidak enak. Jadi ketika perjalanan kami, saya dan Pak Buas di Atomi, semua dimulai dari titik yang sama. Tidak ada orang datang ke Atomi dengan berkata, saya punya banyak uang, saya mau borong produk, saya mau cepat sukses. Tidak akan bisa. Semua harus dimulai dengan saya pakai produk, saya cinta produknya,
saya cinta perusahaannya, saya cinta visi misinya, saya cinta chairman-nya, dan saya cinta orang-orang yang saya bawa di Atomi. Kita tidak akan sukses, teman-teman ya. Jadi perjalanan kami dimulai dari bawah. Saya duduk di lantai. Sekian lama kemudian ada kesempatan untuk berbagi testimoni, teman-teman, nggak langsung jadi pembicara. Ya, waktu itu tidak ada acara buat video-videoan, nggak ada seperti sekarang. Banyak kesempatan bisa ngisi acara di online seminar ya. Dulu tidak ada. Jadi kesempatan saya kedua mengisi di Atomi, saya kebagian sharing gara-gara muka saya mengalami detox ya waktu pakai skincare. Wah, awalnya saya pakai semua karena kepengen cepet cantik. Semua produk aku pakai dalam waktu yang cepat tanpa mengikuti prosedur yang benar. Saya pun bersyukur mengalami muka hancur. Hancur, wah parah banget. Dan setelah memakai produk dengan benar, mengalami perubahan yang signifikan, di situ saya kedua kalinya untuk pertama kalinya berdiri di atas panggung, dikasih waktu 5 menit sharing pengalaman dengan produk Atomi. Ya, itu kesempatan itu saya ambil. Meskipun hanya kebagiannya testimoni dulu seperti apa, kemudian seperti apa. Nah, setelah itu mulai ada kesempatan-kesempatan yang datang sesudahnya ya. Kesempatan untuk berbicara di ODS, kemudian mulai sharing produk. Setiap diberi kesempatan oleh Atomi, kami pasti ambil. Entah itu mengisi di offline, mengisi di online, kami mesti ambil. Dan pada waktunya tiba, kemarin boleh berdiri di depan, itu suatu anugerah Tuhan. Bukan untuk bangga atau gimana, bangga ya karena bisa ketemu Mr. Park langsung, bisa satu panggung langsung dengan CEO. Tapi justru buat saya, getaran saya itu untuk teman-teman semua. Karena tim kita yang hadir ada hampir 100 orang kemarin di SA ya. Saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua, kalau saya bisa, kalau Pak Buas bisa, teman-teman semua itu pasti bisa. Asal kita mau berproses, dan semakin kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kesuksesan itu akan semakin cepat datangnya. Ya, jadi teman-teman jangan pernah merasa, aduh aku udah ketinggalan nih, udah terlalu banyak orang yang join Atomi. No, Atomi di Indonesia belum sampai, membernya belum sampai berapa persen, 1% ada? Mungkin belum sampai 1% dari penduduk Indonesia. Masih banyak teman-teman yang belum kenal Atomi. Yuk kita kerjakan, kita kenalkan mereka, dan kita menjadi orang-orang yang seperti mercusuar, bersinar di tengah-tengah. Ini Indonesia kondisinya seperti apa. Tapi setidaknya kita ini memegang terang, teman-teman ya. Mungkin bukan mercusuar yang besar, mungkin hanya lilin. Tapi lilin itu meskipun kecil, untuk orang yang ada dalam kegelapan, lilin itu bisa memberi cahaya dan memberikan pengharapan loh teman-teman. Ya, jadi kita tetap harus ngerti untuk apa kita ada di Atomi sehingga hidup kita ini tetap berdampak. Dan kemarin SA ini pengalaman yang luar biasa banget ya. Hari sebelumnya, sebelum SA, kita datang sebagai center leader berebut untuk dapetin gelang supaya bisa bawa teman-teman tim ini duduk di depan. Pengen semuanya duduk di depan ya. Kalau kita dulu datang nggak ada memperjuangkan. Tapi teman-teman ini kita kemarin datang cepat-cepat pengen untuk bisa berjuang dibanding maksudnya sesama center leader memperjuangkan anaknya masing-masing sampai berantem, rebutan. Itu demi membawa grup kita untuk maju bersama-sama. Dan saya ingat tadi kalau Mevi cerita bahwa Mevi pun bertobat lewat SA. Saya ingat banget itu SA tahun 2019 ya. Ketika saya memegang ekstra tiket, orang yang sebenarnya mau datang ke SA batal datang. Tiket itu saya doakan. Tiket ini saya berikan ke siapa? Ya, waktu itu SA-nya masih menginap di El Royal Kelapa Gading. Dan salah satu tiket ini jatuh ke Mevi. Ternyata Mevi tidak menyia-nyiakan satu tiket SA yang Mevi pegang. Dan tiket itu membawa Mevi kemarin bisa berdiri di satu panggung dengan Mr. Park. Ini luar biasa banget. Jadi setiap kesempatan, apapun kesempatan itu, ambil dan kerjakan. Karena kita tidak pernah tahu kapan kesempatan kedua akan datang lagi. Buat teman-teman semua juga sama. Apapun kesempatan sekecil-kecilnya yang kalian pegang,
kerjakan itu. Karena kadang kesempatan kedua itu kita tunggu lama datangnya, ya, atau bahkan tidak datang lagi. Seperti itu. Jadi kemarin ketika saya berdiri menghadapi 3.000 lebih orang tuh rasanya orang segitu banyak ya, aduh banyak banget gitu ngelihat teman-teman. Tapi saya bersyukur karena saya tahu teman-teman tim ini yang duduk itu mendoakan saya dan mensupport gitu ya. Jadi mereka respon mata saya menuju gengnya teman-teman duduk ini ya, itu untuk mendapat support gitu. Meskipun mungkin ngomongnya kalau sudah di panggung seperti itu teman-teman yang mau direncanakan mau ngomong apa kadang-kadang ada yang hilang ya. Jadi ini ada butuh apa ya, tapi saya bersyukur Tuhan kasih ketenangan begitu ya. Jadi itu bisa berjalan dengan baik dan saya kemarin mendapat poin ketika karena kita 3 hari ya ikut meeting dari SA, besoknya ada leader meeting, kemudian ikut revival meeting. Ya poinnya di Atomi ini bisa memperkaya kehidupan kita. Kaya itu bukan selalu harus materi ya teman-teman. Memang materi mau nggak mau pasti datang. Tetapi pertemanan kita juga menjadi kaya ya. Kita nantinya juga akan memiliki kekayaan waktu. Kita punya waktu yang bisa kita pakai untuk melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan dan kita bisa punya waktu dengan orang-orang yang kita kasihi. Dan saya belajar satu dari Mr. Park tentang kerendahan hatinya, tentang semangatnya. Beliau itu melihat waktu itu bukan sebagai angka maju, tetapi angka mundur. Ini membuka pikiran saya ya. Dia melihat kalau umur dia sekarang menjelang 70 tahun, dia selalu berkata, kelihatannya mungkin di leader meeting ya, saya lupa di poin yang mana dia bicara ya, beliau bicara ya. Dia bilang, umur saya itu tinggal nggak panjang gitu. Selalu dia mengatakan, umur saya sudah nggak akan panjang. Saya nggak ingin menyia-nyiakan sisa umur saya. Nah, itu menyentakkan hati saya ya. Seseorang yang sesukses itu, yang sudah kaya, tapi selalu melihat ada tingkat urgensi. Saya harus mengerjakannya dengan cepat. Karena Mr. Park ingin sebanyak mungkin orang di muka bumi ini diberkati dan diubahkan hidupnya. Tidak panjang. Saya harus kerja lebih giat sebelum saya selesai tugas dan saya pindah ke tempat lain. Saya rasanya terharu banget ketika di leader meeting beliau mengatakan seperti itu ya. Karena beliau bilang, saya mungkin bisa jadi nggak akan datang ke Indonesia lagi. Karena saya mau menyelesaikan tugas saya dengan tuntas. Nah ini panggilan untuk kita semua teman-teman. Kita nggak pernah tahu sampai berapa tahun Tuhan kasih usia kita. Kita mau umur panjang dan sehat, tapi kita semua sudah punya jatah usia masing-masing. Nah, kita isi apa sisa waktu kehidupan kita ini? Bagaimana kita bisa mengubah hidup orang di sekitar kita? Bagaimana kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai? Ini target kita. Kalau waktu yang Tuhan berikan itu ada batasnya, kita mau sisa usia kita ini kita isi dengan hal-hal yang baik, yang positif. Hidup kita harus berbuah, menjadi berkat untuk banyak orang dan berdampak ya teman-teman ya. Atomi ini juga sekolah karakter, kita akan terus diproses, karakter kita dibentuk, yang egois, yang mikirin diri sendiri. Kita mulai belajar untuk memikirkan orang lain, membawa seluruh tim dan keluarga kita sukses bersama. Ya, jadi saya berharap melalui SA, baik yang teman-teman ikuti secara langsung maupun teman-teman yang ikut secara offline, online, ataupun teman-teman yang ikut malam hari ini, saya pengen kita semua semangatnya dibangkitkan. Saya juga salut dengan Ibu Mawar dari Surabaya ya, meskipun tidak kebagian ikut SA, tapi sempatnya ikut revival meeting ya yang hari Minggunya. Ibu Mawar ini menempuh perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, tiba di Jakarta pagi hari untuk menghadiri SA dan menghadiri revival meeting, seharian meeting, malam harinya pulang kembali ke Surabaya. Jadi nggak sempat nginep, hanya untuk kepengen ketemu, bisa melihat langsung Mr. Park Han-gil. Ini luar biasa banget, salut untuk Bu Mawar dan Koh Peter ya. Koh Peter suaminya begitu setia mendampingi, mengantarkan naik mobil, pulang pergi hanya untuk ikut pertemuan. Nah, teman-teman, ini nanti akan segera akan ada tahun ini jadwalnya akan begitu padat. Atomi Indonesia sudah membuat jadwal rangkaian
one day seminar, sukses akademi di berbagai kota yang begitu padat. Kalau kegiatan ini ada di kota Anda, ini seperti badai tsunami atomi, teman-teman. Kalau ini melanda kota Anda, jangan menjadi penonton. Teman-teman masuk ikut berselancar. Seperti badai gelombang laut ya. Jangan lihat, jangan menyingkir, tapi masuk nikmati ikut berselancar di dalamnya. Siaplah untuk tim Cirebon. Minggu depan ODS ada di Cirebon, saya berharap dari tim kita penuhi ruangan dengan grupnya Mercy Cirebon Center ya. Ayo tetangga kiri, kanan, teman gereja, teman pengajian, teman arisan, orang tua murid, ketemu orang di pasar, tag dulu. Kenalin Atomi cepat, minggu depan bawa ke ODS. Saya berharap saya dan Pak Bos bisa hadir di Cirebon. Dan teman-teman semua yang ada tim di Cirebon, ayo manfaatkan momen ini. Kalau ada leader ini, sepertinya Mevi juga mau, Mevi sudah nulis ikut Cirebon. Mevi akan ikut hadir di Cirebon ya. Jadi ini kita manfaatkan Cirebon, ayo kita getarkan ini Cirebon dengan tim Atomi kita ya. Nanti Jogja juga siap-siap. Mana lagi yang mau ada? Bekasi, Medan, ayo semua timnya yang dimanapun teman Anda ada, mulai gerak semuanya. Biarlah mereka semua teman-teman kita ini menjadi pribadi-pribadi yang nanti akan mengalami perubahan hidup melalui Atomi ya. Ketika bencana datang, ketika kesusahan datang, resesi datang, kita ada di bahtera yang aman teman-teman ya. Ini seperti bahtera yang menyelamatkan kita dan keluarga kita. Kalau kita ada di Atomi, kita punya teman sepenanggungan, kita tahu kemana kita sedang menuju dan kita tahu kita berada di tempat yang aman. Ya, kita perlu berdoa dan kita juga perlu berusaha. Perlu menangis mencucurkan air mata, tetapi juga perlu bekerja dengan mencucurkan keringat. Nggak ada yang berpangku tangan menunggu orang nanya Atomi ke kita. Tapi kitanya yang bergerak, pakai produknya. Karena produk itu pasti berbicara. Ketika semangat kita bangkit, penampilan kita semakin glowing, kesehatan kita semakin pulih, orang di sekitar kita pasti penasaran. Kamu pakai apa? Kenapa kamu berbeda dengan yang lain? Ceritakan. Itu karena Atomi ya. Jadi kita bisa menjadi berkat hanya lewat hal yang simple. Tapi inilah hebatnya Atomi ya, teman-teman. Semuanya semangat ya. Ada tambahan Pak Bos? Nggak ada ya? Oke, saya kembalikan ke Poni. Thank you semuanya. Oke, terima kasih banyak Bu Ria dan teman-teman semua yang udah sharing dan kasih semangat buat ya kita semua. Nah, jadi kalau teman-teman yang ada di sini, hadir di sini, yang mungkin pernah merasa, aduh kalau saya mah timnya sendirian gitu ya, nggak apa-apa. Sekarang ini sendirian. Nah, kayak Bu Ria aja, 4 tahun lalu duduknya di lantai. 4 tahun kemudian berdiri di panggung sama Mr. Pak Hanggil. Jadi kan maksudnya nggak ada yang mustahil gitu, nggak ada gitu. Jadi kalau yang hari ini merasa, aduh saya mah jalan sendirian, enggak sendirian. Kita hari ini Zoom ada 49 orang kok. Jadi silakan kontak dengan siapa aja buat ngobrol, buat apa silakan gitu. Nah, buat teman-teman yang tadi saya lihat di chat ya, pada ada yang tulis semoga bisa ikut SA, percayalah kalau Tuhan pasti akan mengabulkan selama kita berusaha gitu. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukup sampai ini ya. Sekarang udah jam 9:30-an ya, 9:30-an. Kita tutup dengan moto Atomi ya. Tadi kan dibukanya dengan moto Atomi. Oke, silakan dibuka semua mic-nya teman-teman. Saya hitung sampai 3 ya. Nanti kita itu saya itu sampai 3, kita mengucapkan moto Atomi bersama-sama. Ayo, naik kepalkan tangan. 1, 2, 3. Menghargai Semangat. Mengikuti keyakinan, Melayani dengan Hati. Ayo bisa. Terima Ayo bisa. banyak kan buat Sampai ketemu di Cirebon. Tetap semangat. Nanti kita ketemu ya. Selamat malam. Bye-bye. Bye-bye.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Pak.